Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Asti Wulandari, kelas FM 19A dengan NIM 1057211301119. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko itu? Menurut Irham Fahmi, pada tahun 2010 mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi atau perusahaan yang menerapkan ukuran dalam membatalkan berbagai permasalahan yang ada, dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Sehingga dapat disimpulkan manajemen risiko merupakan usaha dalam mengetahui, menganalisis, hingga mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan. Pada umumnya, ada 3 fungsi manajemen risiko yang sering digunakan oleh perusahaan. Apa sih itu? Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Di sini perusahaan bisa memulai fungsi perencanaan dengan membuat visi, misi, serta tujuan yang berhubungan dengan manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko yang kedua yaitu fungsi pelaksanaan atau actuating. Pada fungsi ini akan dilakukan proses identifikasi serta pengukuran risiko. Setelah kedua hal tersebut selesai dilakukan, maka bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu proses manajemen pengelolaan risiko, yang dimana adalah aktivitas operasional yang paling penting dari sebuah manajemen risiko. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengendalian atau bisa disebut juga fungsi dengan controlling. Ada beberapa jenis pengendalian dalam sebuah manajemen risiko, mulai dari melakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan manajemen risiko. Selanjutnya ada output atau laporan yang didapatkan dari manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah feedback dari laporan yang sudah dibuat. Adapun tujuan manajemen risiko, apa itu? Yang pertama, menyediakan informasi mengenai risiko kepada regulator. Yang kedua, meminimalkan kerugian dari berbayar risiko yang uncontrolled. Yang ketiga, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan dan berkesinambungan. Yang keempat, biaya manajemen risiko yang efisien dan efektif. Yang kelima, memberikan rasa aman. Yang keenam, agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.